Dan kurang lebih yang dipelajari adalah bagaimana kinesia tubuh ya. Jadi tubuh secara normal itu harusnya bisa bergerak seperti apa. Oh, oke. Nah, Sip, sip. Pakai HP atau laptop, Dok? pakai HP. HP. Nggak apa-apa. Belum pakai laptop. Pakai laptop. Heeh. Soalnya sekarang Laptop ya? di Unpad sistemnya pakai ini, Dok, sementara. Pakai Zoom juga. Mm-mm. Pakai Zoom. Zoom itu juga. Iya, pakai Oh, juga. Mm-mm. ada ya. Coba ya kita tes ya. Ini kalau kalau bagus sih bisa di record bagus nih. Bisa kok. Ini lagi record kan, Dokter? Yang record sih udah sikat ya. Ya udah, oke. Langsung aja ya. Sport jantung. Bareng Dokter Adrian lagi. Favorit ibu-ibu, bapak-bapak, sama siapa semua teteh-teteh. Dokter Adrian ini calon spesialis rehabilitasi medik Mm. zaman dulu. Sekarang sebutannya adalah kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Ya, benar, Dok. Sebenarnya jadi selain menangani atlet juga orang awam juga ya berarti ya sebenarnya kan sekarang kan. Iya, benar, Dok. Jadi dari semua sih, dari itu pediatri yang masih anak-anak, usia dari bayi baru lahir sampai, berarti kan pediatri di sini sampai usia 18 tahun, terus juga yang geriatri yang lansia, jadi usia di atas 65-70 tahun juga. Jadi semua, Dok, tangannya. Dan kurang lebih yang dipelajari adalah bagaimana kinesia tubuh ya. Jadi tubuh secara normal itu harusnya bisa bergerak seperti apa. Betul, betul. Ya. Jadi belajar kayak sistem, kalau di situ kan ada namanya kinesiologi, itu tuh sistem pergerakannya. Jadi sistem pergerakan normalnya bagaimana. Terus selain itu sih sebenarnya juga belajar semua, Dok, untuk yang anatomi, fisiologinya juga ada semua. Dan ini memang benar-benar, kalau saya bilang benar-benar general lah, luas banget dari yang itu anak-anak sampai yang usia tua, kita nanganin semua, berbagai kasus permasalahannya juga kita nanganin. Gitu. Oke. Memang jadinya halo. Nah, jadi karena itu aku ajak Dokter Adrian untuk sedikit gerak-gerak karena gini Dokter Adrian. Jadi sekarang itu kan sedang marak telemedicine kan. Jadi Benar, mereka benar. konsultasi melalui aplikasi dan seringkali keluhan yang aku terima adalah keluhan yang berhubungan dengan tegang otot, terus sakit-sakit badan yang mereka nggak tahu sakitnya di mana. Nah, ya, Dan dari keluhan-keluhan tersebut itu kebanyakan menurutku mereka kurang gerak juga. ya, benar, Jadi Dok. kebanyakan mungkin karena work from home, Mm-mm. mereka itu sambil kerja, mungkin posisinya nggak betul posturnya atau terlalu lama dalam posisi tertentu. Jadi akhirnya mereka tuh keluhannya itu sakit, pegel. Kalau digerakin gimana? Dan aku coba kasih tes mereka, aku bilang coba regangkan tangannya gini. Oh itu enak loh, aduh enak banget katanya gitu. Nah jadi sekarang aku ingin sama-sama Dokter Adrian yang bisa meng-guide nih sekarang kita supaya bisa peregangan, terus melatih kelentukan, kelenturan. Jadi Siap. untuk melatih tubuh kita supaya walaupun mungkin di masa sebagian besar orang pada puasa, tetap Hmm, kita bisa gerak badan yang cukup baik dan bisa membantu menghilangkan keluhan-keluhan yang nggak perlu. betul. Tetap bisa produktif. Nah, jadi Oke, sekarang kita mau melatih apa dulu nih, Dokter oke. Adrian? Nah, berarti saya setting dulu, Dok, kayak sini. Nah, Dokter Adrian ini soalnya juara taekwondo sih. Aku cuma khawatir aja ntar tiba-tiba disuruh split kaki di bawah, kepala di atas, atau balik. Nah, itu, Dok, PR ya, Dok, ya. Cuma yang aman-aman aja lah ya. Aman-aman, ya, pastilah aman-aman, Dok. Oke, ini berarti kita, tadi kan sesuai yang udah Dokter itu jelasin, kan kita lebih banyak latihan untuk, sebenarnya kan untuk intinya karena di rumah ini kan jadi nyebabin kurang gerak, jadi kalau di rehab tuh juga ada yang namanya immobility, imobilisasi itu, Dok. Dampak dari Ya. immobility itu kan macam-macam, dari ke otot kita, sebenarnya nggak cuma ke otot, nanti kalau dampaknya terlalu panjang tuh bisa ke sistem tulang, ke sistem pencernaan, jantung paru, itu tuh bisa semua. Cuma yang dampak paling deketnya itu kan memang yang sistem otot. Nah, ini kan yang memang kita perbaiki. Untuk latihannya itu memang kita ya intinya diaktifin gerak. Diaktifin gerak. Selain itu, hari ini yang mau aku lebih kasih untuk stretching-stretchingnya ya, Dok, ya. Untuk
pergerakan pemanasan-pemanasannya gitu. Oke. Kita mulai. Mulai aja, Dok, ya? Ya, oke, kita mulai. Ya, langsung mulai. Nah, jadi terus juga kalau untuk pemanasan itu kan biasanya kan idealnya tuh minimal kan 10 detik sampai 20 detik. Nah, ini kan karena hari ini kita fokus untuk yang latihan mobilisasi dan untuk stretching-nya nanti saya kasih pergerakan 20 detik ya, Dok, ya. Dan itu biasanya efeknya tadi saya bantu ini, stopwatch. Dan biasanya itu efeknya jauh lebih kerasa, Dok. Oke. Nah, sekarang gerakan pertama kita coba ini, Dok, child pose. Jadi yang seperti ini terus ke depan. Nah, itu 20 detik. Kaki di belakang ya? Jadi ini kita kayak berlutut. Nah, Oke, seperti berlutut ya. set. Waktu ke depan ini benar-benar dirasain tangannya kayak jauh, reach jauh ke depan. Oke, jadi tangan sejauh mungkin ya. Benar, jadi kayak panjang sama tangan diregangin jauh gitu, benar. Sip. Ya, oke, kita mulai 20 detik. Ya. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Itu terutama untuk stretching di otot-otot punggung pinggang bawah. Jadi yang biasanya suka kan kalau duduk lama low back pain, nah ini juga bagus banget di situ, Dok. Sakit pinggang ya. Benar. Kita lanjut gerakan kobra, Dok. Yang kita udah biasa sering lakuin, Dok. Kobra. Nah, gini. Oh, ini favoritku nih sebenarnya nih. Oh, ini. Yang favorit, Dok, ini, Dok. Semua orang hampir suka. Ini sebenarnya utamanya stretching otot-otot perut depan, di otot punggungnya juga, ya. Sama 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah, itu udah. Jadi kalau tadi 2 gerakan itu terutama buat stretching belakang kita sama stretching depan. Oke. Sekarang kita lanjut untuk stretching. Jadi ini tiduran susah nggak, Dok? Jadi tiduran, kita mau stretching di bagian paha belakang sama di otot pantat. Oke. Jadi begini, tiduran. Orang kalau duduk bagus banget nih ya. Gimana, Dok? Kalau yang banyak duduk. Iya, benar. Banyak duduk bagus banget ini. Stretching terutama otot-otot bawahnya. Nah, ini gini. Kakinya diangkat, Dok. Sorry, diangkat. Nah, diangkat, dipegang kaki kiri. Kalau kaki kiri yang diangkat, dipegang tangan kanan. Oh nah, iya, oke. Dibawa ke tangan kanan. Kanan. Dibawa ke kanan gini, Dok. Oh iya. Lihat ke atas badannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 1, 2, 20 itu kan 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Sekarang ganti kaki, Dok. Yang satunya, Dok. Ya. Ya. Kaki kiri dengan kaki kiri, tangan kiri ya. Yang kalau angkat kaki kanan, pegangnya tangan kiri, dibawa ke kiri. Kaki kanan sama kiri ya? Ya, betul, Dok. Ya, oke. Ya, itu dokter udah betul ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah,
Gimana dok? Gerakan tadi yang kerasa apa dok? Di bagian Ya, mana? Yang kerasa di bagian tadi mana di dok? bagian bawahnya ya, kayak kayak ditarik gitu. Ditarik ya, di daerah sini-sininya ya dok ya, pinggang kanin ya. Iya. Iya, memang Emang uniknya nih gerakan kayak gini tuh ternyata sangat melemaskan bagian tubuh yang kelihatannya suka tegang gitu. betul. Yang kelihatannya suka tegang dan apalagi sekarang ini kalau orang kebiasaan duduk, itu kan pasti daerah sini kan jarang banget tuh Dok, pergerakannya. Iya. Kan, selalu. Selain itu juga banyak juga kalau saya lihat tuh yang olahraga mungkin olahraga lari atau apapun yang jarang stretching, itu juga sininya pada kaku. Soalnya juga karena kurang stretching di sini. Jadi ini memang penting Dok yang tadi itu. Untuk otot-otot sini ke bawah. Nah, sekarang kita lanjut untuk tangan ya Dok, kita sambil Ya. gini. Ini saya tarik aja. Nah, ini kalau bisa, nah kayak biasa bener-bener tarik Dok. Oh iya ya, oke. Sampai gini ya. Betul, benar-benar tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, ganti tangan, Dok. Ya. Ya, benar-benar ditarik, kerasa di otot bahu sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah, ini masih posisi sama. Ini Dok, kita nyoba tangan kanan dari atas, tangan kiri dari bawah, dicoba dikaitkan. Untung masih nyampe nih. Nyampe, wah asik Dok. Masih bagus tuh Dok, Dok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, sekarang kita coba yang satunya, Dok. Yang satunya malah saya lebih kaku nih, Dok. Nggak bisa nempel. Oh iya, saya juga nggak nyampe ya, sama ya. Sama ya, Kok Dok, bisa ya? ya? Beda ya, aku juga nggak nyampe. Makanya nih, saya juga nih nggak bisa nih. Tuh, Oh kan? iya ya, kok aku pikir bisa loh semuanya. Oh iya, kok bisa ya? Nggak nyampe juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Ya ampun, Ya, nggak sampai. mengerikan sekali. Jangan, yang kanan harus tetap nyampe berarti ya. Iya nih, Berarti saya memang nggak PR itu. harus sering latihan kayak gini berarti bener ya. Benar nih, harus latihan betul Dok. Kalau udah mulai ngerasa yang kanan nggak nyampe juga berarti kurang olahraga. Bener. Tuh, sekarang pas posisi duduk, kita kepala dulu aja Dok. Kepala, leher, ini kan juga penting. Ya. Kayak biasa, duduk sila aja, badan harus lurus tegak ya Dok, jangan sampai bungkuk. Kepala tarik ke bawah. Nah. Tarik, badan tetap lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, balas ke atas, Dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, samping. 1, 2. Tangannya kalau bisa lurus di samping, Dok. Yang satunya. Oh, gini lurus. Oke, ya. Nah, jadi biar ini lebih ke stretch ya. Walaupun kepala bisa kembali ke posisi normal nanti ya di sini ya. 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Terus, ini balik ke tangan lagi, Dok. Gini, Dok. Ya. Jadi posisi ini. Terus kita putar. Gimana tuh cara? Gini ya? Tangannya gini. Ah, bener. Terus putar dalam. Putar dalam. Oh, iya, iya. Bawa. Nah, sip. Kok gimana sih caranya? Gini. Nah. Ya. Putar. Putar. Putar dalam. Gini. Nah, ya, benar, Dok. Sampai Oh, ada. ya. Ini takut nggak bisa kembali lagi. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini 10 aja, ganti. Kalau tadi kan, tadi dokter tangan mana yang di atas? Kalau tadi kan saya tangan kanan di atas, dibalik. Nah. Ya, putar dalam. Tangan di atas, tangan Dibalik, kiri di atas sekarang. Ya, benar. Tangan kiri di atas. Oke. Ya, masuk bawah. Oh iya, oke. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Berarti sebenarnya ini ya, kita punya badan sendiri, kita pakai buat latihan, bisa sebenarnya. Betul. Ini kan bisa. tanpa alat semua nih dari tadi. Bisa, itu bisa banget. Dan yang ini juga, kalau tadi dokter di sini tangan-tangannya. Yang Tadi ini terakhir. daerah lengan bawah, bagian depan ya. Ini juga sama. Itu memang ini tadi terutama buat lengan bawah. Ini kena semua, kadang beda-beda lebih kaku dengan sini. Ini secara umum pergelangan. Oh gitu ya. Ya, benar-benar. Sekarang kita lanjut lagi. Oke. Ya, kita lanjut ini, Dok. Untuk stretching paha depan ya, ini untuk kaki lagi. Ya, posisi gini. Bebas kaki kanan dulu atau kaki kiri. Ya. Terus relax aja dipanjangin. Nah, badan panjangin, kerasa ini stretching. Oh ya, oke. Nah, kerasa, Dok? Ya, kerasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah, ini dari sini, posisi ini, tetap aja. Terus kita tetap aja, Dok. Terus kita langsung. Yang kemarin aku pernah kasih tentang itu world greatest stretch. Jadi kaki kanan, kaki kiri sini, badan puter. Nah. Oh iya. Kanan sini, ya. Kanan kiri. Kanan sini ya. Ya, terus puter. Ini ya. Dari pinggangnya kayak puter bagian atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Sekarang dari posisi ini sama, masih sama, Dok. Kita mundurin. Nah. Oh iya, oke. Ini ditarik. Nah. Jari-jari pegang, ditarik. Jari-jari. Nyampe jarinya. Gak apa-apa, Dok. Sebisanya dulu. Ini buat otot. Jadi soalnya buat otot hamstring, paha belakang, bis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah, ini kembali lagi posisi tadi, Dok. Sekarang masih sama, posisi kaki kanan depan. Lanjut ke pigeon stretch. Pigeon stretch jadi gini, Dok. Kakinya turunin, kaki belakangnya tetap lurus. Kaki belakang tetap lurus, ya. Jadi ini begini ya? Betul. Nah, betul, Dok. Kayak diturunin aja, ya, kaki belakang tetap lurus. Nah, kerasa, Dok?
Kerasa banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hitungan lagi coba dok. Badannya bawa ke depan. Gini ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini tadi kaki kanan udah, kita balas Ya, ke kiri. dari kiri ya, oke. Ya. Memang sih begitu dirasa malah lebih seger rasanya ya. Kakinya juga kerasa ada yang enteng nggak dok? Ya, setelah dilakukan baru enak. Kayak karet ditarik semua gitu loh, sampai melar. Bener. Awal-awalnya memang rasanya sakit banget, kenceng banget, tapi habis itu kayak loss gitu. Oke, sekarang bagi satunya sama kayak tadi dok, kita buat reset stress dulu pada depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, terus kayak tadi lagi dok, yang buat greatest stretch, kanan dan badan putar. Ya, sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke, masih posisi sama, langsung mundur. Nah, mundur. Ya, set. Coba pegang jarinya, tarik Aku ya. malah yang kiri malah lebih bisa ya. Yang kiri lebih bisa ya dok ya? Iya. Ini nyampe langsung tadi, nyampe. Berarti yang kanannya harus lebih di ekstra lagi tuh dok. Betul lagi ya. Tadi tahu kita nggak bilang ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah, sekarang pigeon. Yang kayak tadi dok, kaki kirinya taruh dulu. Ya, sip. Yang ini tetap agak kecil. Nah, yang ini harus tetap lurus, jangan sampai nekuk ya. Oh, harus lurus ya? Ya, harus tetap lurus dok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini penting juga dok, selama stretching, walaupun ini kan rasanya kan kayak narik tuh, kayak manteng semua, tapi badannya tetap harus relax. Jadi kayak orang pasrah gitu dok. Ya, tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Ya. Kalau dengan lebih rileks, memang rasanya tarikannya lebih alami sih menurutku. Soalnya kalau kita ngelawan karena sakit dan kita ngelawan malah jadinya nggak ketarik jadinya. Malah tujuan dari stretchingnya nggak tercapai maksudnya. Malah jadinya itu jadinya kayak kontraksi juga dok, nggak stretching malah kayak kita nahan. Jeder malah ya. Bener dok. Jadi justru memang kita lepaskan aja, biarkan badan kita memang tertarik dengan sendirinya kan. Ini kan dengan panduan, jadi maksudnya bukan dengan gerakan yang sembrono gitu. Jadi nggak masalah harusnya ya. Bener, betul dok. Yang penting terukur, jangan sampai langsung misalnya kayak tadi kita nyoba pigeon itu langsung dari atas sampai bawah langsung set cepet gitu, nggak boleh, pelan-pelan dulu. Makanya tadi di awal urutannya tadi kita dengan kaki dulu di depan, yang kanan ditekuk dulu perlahan-lahan, makin lama makin turun ya. Ya. Ada tahapan gitu kan. Kecuali udah kebiasa, udah fleksibel banget, mau gerakan apapun terserah gitu. Kalau kayak Dokter Adrian sih sambil salto mendaratnya pakai split bisa. Ya, dok. Nah terus, kita coba lagi dok, split dok, kayak kemarin dok. Oh iya benar. Aku udah janji 3 bulan bisa split loh nih. Nah, ini baru seminggu kan dok nih, bisa nih lah. Nah ini kakinya harus nempel dok. Nah gitu, badannya rileks aja. Terus cium ke kiri dulu. Sebisanya dok. Tuh,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Tukang bales. Nyampe aku. Semangat dong. Oke. Kalau Ini kakinya, selama puasa kakinya ketepuk kan, dimajuin lagi aja nggak apa-apa, Dok. Oh gini. Kakinya kan tadi, kalau Oh saya gitu. dimajuin aja. Nah, Oh iya. ya, yang Nggak nyampe sih. sip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nah, terakhir nih, Dok. Ke depan, Dok. Oh iya, ini yang paling aku suka nih. Oh, ya sudah. Teman-teman. Dok, pelan-pelan ya, Dok ya. Ada Kakinya berusaha tetap lurus. Ya. Pelan-pelan. Ya. Nah. Nggak apa-apa, Dok. maju pelan-pelan ya. Ditahan yang sampai kerasa paling manteng, paling narik seberapa, tahan dulu di situ. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Majuin lagi, Dok. Perlahan, majuin lagi. Sampai semaksimalnya. Badannya rileks ya, Dok. Kayak pasrah aja, Dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Oke. Nice. Dan sih pasrah, pasti nggak pasrah. Itu dia, Dok. Suruh pasrah tapi susah kalau split emang gitu, Dok. Iya, tadi tuh aduh. Kaku banget, ini harus memang lebih sering nih latihan kayak gitu ya. Terus ini udah. Nah, terakhir ini saya mau kasih buat bahu terutama. Jadi buat mobilitas bahu. Sorry, Dok, tidur tengkurap ya, Dok. Gerakannya gini, Dok. Gerakannya nanti gini, Dok. Tangannya lurus ke belakang, luas, balik lagi. Oh gitu, oke. Ya, jadi Berapa kali? mobilitas bahu. Ini kita bahu ya? 10 kali ya, Dok ya. Oke. 10 kali ya, oke. Oke, siap. 1, putar pelan. Oke, balik lagi lurus. 2. Oke. 3. Oke. 4. Oke. 5. Oke. 6. Oke. 7. Oke. 8. Oke. 9. 10. Ya. Oke, Dok. Udah. Gimana, Dok? Enak, seger, Enak, seger. seperti dan rasanya lebih semangat sih. Lebih semangat ya, Dok ya? Bener. Ya, memang ini tuh harusnya dilakukan setiap hari ya, untuk minimal ya, supaya walaupun nggak terlalu, ini kan memang bukan aerobik kan, tipe latihannya. Ini lebih ke stretching, Dok. Dan mobilisasi untuk mobilitasnya. Ya. Tapi ini melengkapi efek kalau kita aerobik juga, karena kita melakukan aerobik pun kalau kita punya postur nggak bagus, ada malah cedera. Yang kedua, nggak bisa mengepang kegiatan aerobik kita ke depannya. Memang aerobik sih yang paling penting buat sirkulasi, buat jantung. Tapi rekomendasi dari American Heart Association tetap menganjurkan latihan seperti ini, stretching, dan latihan beban juga, itu 2-3 kali seminggu dikombinasikan. Betul. Dengan aerobik. Jadi ya, should be. Harusnya ada sediakan waktu untuk ini juga, daripada cuma sekedar lari aja. Lari aja sebenarnya nggak cukup sih. Bahkan pelari profesional pun, mereka
berlari ketika lagi event, tapi ketika mempersiapkan diri kan mereka latihan yang lain juga, latihan beban juga iya, latihan stretching juga iya. Betul. Iya, dan juga Jadi, kayak stretching gini kan tadi bener kayak dokter itu memang terutama merbaikin postur sama kadang kan supaya kita kalau ngelakuin olahraga juga nggak salah gerak gitu dok, salah posisi. Yang bikin banyak cedera soalnya kan karena di saat misalnya paling sering kan di otot paha belakang nih kaku, paha belakang sama paha samping, paha dalam nih. Otot pinggang kaku. Misalnya dalam ngelakuin gerakan, anggap aja kalau nge-gym misalnya squat atau apa, karena di bagian situnya kaku, jadi gerakannya itu harusnya badan mungkin lebih tegak, jadi badannya lebih condong. Nah, itu terus nanti malah beban-beban di tulang belakangnya juga makin gede, itu malah bisa dampak juga. Jadi memang stretching ini penting merbaikin postur juga. Terus kalau saya saranin sih malah, biasanya saya sering tiap pagi sih dok, ini kan mumpung di rumah juga kan ini kan, tiap pagi kan mungkin kalau kadang buat habis bangun tuh masih mau olahraga berat, masih mager gitu, latihan ini dulu, mobilitas ini kan paling tadi kan kita paling berapa ya, 15 menit, 20 menit gitu udah, terus tapi badan kayak lebih enakan, lebih enteng gitu. Dan mungkin lebih semangat ya untuk melakukan selanjutnya ya. Benar. Jadi Adrian, ini udah azan, kayaknya udah waktu bentar lagi buka puasa. Betul. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam video seterusnya lagi, episode berikutnya Sport Jantung. Mudah-mudahan Dr. Adrian Setiaji kembali bisa menemani kita semua ya. Terima kasih Dr. Adrian, sehat selalu. Terima kasih dok, sehat selalu. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.